Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azahra dari Prodi Akuntansi kelas AK21F. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang completing the accounting cycle. Apa itu accounting cycle? Yaitu sebuah proses pembuatan laporan keuangan pada suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ada beberapa tahapan dalam accounting cycle. Pertama, menganalisis transaksi. Kedua, menjurnal transaksi ke dalam jurnal umum. Ketiga, memposting buku besar. Keempat, membuat neraca saldo. Kelima, membuat jurnal penyesuaian. Keenam, membuat neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Ketujuh, laporan keuangan. Kedelapan, membuat jurnal penutup. Kesembilan, membuat neraca saldo setelah jurnal penutupan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Yaitu suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Neraca lajur disebut juga dengan kertas kerja. Adapun langkah-langkah untuk menyusun kertas kerja atau neraca lajur, pertama, memindahkan data sumber yang berupa neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Yang kedua, memindahkan data sumber berupa jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Yang ketiga, menjumlahkan kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Lalu hasilnya ditulis di neraca saldo disesuaikan atau yang disingkat dengan NSD. Yang keempat, memindahkan data tersebut, yaitu data NSD itu, akun real ke kolom neraca jika akun nominal ke kolom laba rugi. Yang terakhir yaitu menjumlahkan kolom neraca dan laba rugi, lalu mencari selisihnya. Sehingga kesimpulannya, untuk kertas kerja ini kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat ke contoh. Di sini saya sudah mempersiapkan contoh soal dari data sumber, neraca saldo, dan juga jurnal penyesuaian. Sebelum memulai ke tahap-tahap selanjutnya atau tahap 1, 2, dan seterusnya, di sini saya sudah tulis dari baris pertama yaitu dari nama toko tersebut, baris kedua yaitu dari nama neraca lajur, baris ketiga yaitu tentang periode tahunnya. Dan di sini dalam kolom ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, NSD atau neraca saldo disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga ada laba rugi, dan juga ada kolom neraca. Nah, jika sudah ada kolomnya, maka kita akan memulai ke tahap pertama, yaitu memindahkan data sumber dari neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada pada kertas kerja. Di sini saya telah memindahkan nama-nama akun. Untuk posisi kas, asuransi dibayar di muka, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan dan peralatan itu ada di debit. Untuk akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang bank, dan juga modal posisinya ada di kredit. Adapun prepe itu posisinya ada di debit. Penjualan posisinya ada di kredit. Untuk retur penjualan, potongan penjualan, dan juga pembelian berada di debit. Retur pembelian, potongan pembelian posisinya ada di kredit. Adapun beban sewa posisinya ada di debit. Maka jumlah dari debit ataupun kredit sendiri yaitu udah balance ya, yaitu 48.330.000. Untuk tahap kedua, kita akan memindahkan data sumber dari jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur atau kertas kerja. Yang pertama yaitu kita pindahkan secara urut ya. Yang pertama yaitu ada ikhtisar laba rugi. Karena di sini tidak ada ikhtisar laba rugi, maka kita akan tulis
di sini. Yang berada di posisi debit yaitu dengan jumlah 5 juta. Yang kedua yaitu ada persediaan barang dagang awal, karena di sini ada yang posisinya ada di kredit sebesar 5 juta. Yang ketiga yaitu ada ikhtisar laba rugi yang berada di posisi kredit. Kita tuliskan kembali di sini. Yang ketiga, kita akan memindahkan ikhtisar laba rugi lagi yang berada di posisi kredit sebanyak 4 juta. Yang keempat, kita akan memindahkan persediaan barang dagang akhir, ada di sini yang berada di posisi debit. Yang keempat yaitu beban gaji. Karena beban gaji tidak ada di sini, nama akun yang di neraca saldo, maka kita akan membuat baru. Yang berada di posisi debit sebanyak 2 juta. Yang ketiga yaitu ada utang gaji. Kita bisa cari di sini ya, utang gaji tidak ada, berarti kita akan menulis di sini. Kenapa ini nomornya 613? Kita lihat dari terakhir beban sewa yaitu 611, maka beban gaji adalah 612. Keenam yaitu ada utang gaji. Karena utang gaji tidak ada di sini di nama akun yang ada di sini, maka kita akan tulis utang gaji berada di posisi kredit yaitu dengan sejumlah 2 juta. Yang ketujuh yaitu ada beban perlengkapan. Kita cari di sini apakah ada beban perlengkapan. Karena tidak ada, maka kita akan tulis baru di sini yaitu nomor 613. Posisinya ada di kredit, di debit maaf, sebesar 500.000. Yang kedelapan yaitu ada perlengkapan. Perlengkapan ada di sini ya, maka kita akan masukkan di sini di posisi kredit sebesar 500.000. Yang kesembilan yaitu ada beban penyusutan perlengkapan. Kita lihat di sini apakah ada beban penyusutan perlengkapan. Karena tidak ada, maka kita bisa tulis di sini. Yang berada di posisi debit sebesar 600.000. Yang ke-10 yaitu ada akumulasi penyusutan perlengkapan. Kalau akumulasi penyusutan perlengkapan ada di sini, maka kita tulis saja di sini yang berada di posisi kredit sebesar 600.000. Yang ke-11 ada beban asuransi. Karena beban asuransi tidak ada di sini, maka kita akan tulis baru dengan akun 615 beban. Yang berada di posisi debit sebesar 100.000. Yang ke-12 yaitu asuransi dibayar di muka. Kita cari di sini apakah ada asuransi dibayar di muka. Ternyata ada ya. Ini, maka kita tulis dari jurnal penyusunannya berada di posisi kredit yaitu sebesar 100.000. Yang ke-13 ada sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka, karena tidak ada maka kita tulis di sini sewa dibayar di muka berada di posisi debit sebesar 1.100.000. Yang terakhir yaitu adalah beban sewa. Karena beban sewa ada di sini, maka kita gak perlu tulis lagi ya. Tinggal kita pindahkan dari jurnal penyesuaian yaitu yang berada di posisi kredit.
Setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 13.300.000, maka sama ya antara debit dan juga kredit. Ketiga yaitu menjumlahkan neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian yang akan dipindahkan atau dituliskan di NSD atau neraca saldo disesuaikan atau setelah di penyesuaian. Kalau jika ada di posisi debit, neraca saldo berada di posisi debit, jurnal penyesuaian berada di posisi debit, maka dijumlahkan. Apabila debit kredit, maka akan mencari selisihnya. Mari kita mulai. Jika A-nya ada di debit, berarti tinggal dipindahkan saja. Kalau ini asuransi dibayar di muka ada berada di posisi debit 1.200.000, di kredit 100, maka dikurangi. Piutang usaha tinggal dipindahkan. Untuk persediaan barang dagang berada di debit sebesar 5 juta dan ini di debit juga sebesar 4 juta, maka dijumlahkan yaitu 9 juta dikurangi ini sebesar 5 juta, maka hasilnya 4 juta berada di posisi debit karena jumlah debit lebih banyak daripada kredit. Untuk perlengkapan, debit 1.500.000 dikurangi kredit sebanyak 500, maka 1 juta di posisi debit. Untuk peralatan dipindahkan. Akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit 1 juta dan juga ini kredit 600, maka tinggal ditambahkan menjadi 1.600.000 berada di posisi kredit. Untuk utang dagang, utang bank, dan juga modal karena berada di kredit saja, maka tinggal dipindahkan. Dan juga pripe berada di debit, maka tinggal dipindahkan. Untuk beban sewa berada di debit sebanyak 1.200.000 dan juga di kredit sebanyak 1.100.000, maka dikurangi hasilnya yaitu 100 berada di posisi debit. Untuk ikhtisar laba rugi berada di debit 5 juta dan juga di kredit 4 juta, maka dikurangi hasilnya 1 juta berada di debit. Untuk tahap keempat yaitu memindahkan NSD tersebut untuk akun real yaitu dipindahkan ke neraca saldo, untuk akun nominal yaitu dipindahkan ke laba rugi. Untuk informasi biar lebih mudah, neraca saldo itu terdapat pada nomor akun 1, 2, dan 3. Setelah dipindahkan sesuai akun real ataupun akun nominal, maka kita akan dijumlahkan dari akun laba rugi posisi debit yaitu jumlahnya 9.860. Untuk laba rugi posisi kredit jumlahnya yaitu 10.430. Dan untuk posisi akun neraca saldo posisi debit yaitu 41.070.000 dan untuk yang posisi kredit yaitu dengan jumlah 40.500.000. Hasilnya tidak sama kan? Oke, tidak masalah karena kita di sini posisinya akan mencari selisih. Nah, di sini penentuan antara selisih dari laba rugi dan juga selisih dari neraca harus sama. Gimana cara untuk mencari selisihnya? Kita lihat di sini. Di posisi debit hasil jumlahannya lebih kecil daripada posisi kredit, maka posisi kredit ini dikurangi dari harga dari posisi debit 10.430 dikurangi 9.860 yaitu
570. Posisinya harus ada di debit ya, karena posisi debit lebih kecil daripada kredit. Dan ini yang neraca yaitu posisi debit lebih besar daripada posisi kredit, maka selisih dari perkurangan ini ditulis di posisi kredit. 41.070.000 dikurangi 40.500. Maka hasilnya sama ya, 570.000. Lalu kita di sini tinggal tambahkan saja ya. Tambahkan 9.860 ditambah 570 yaitu 10.430. Yang ini tinggal kita pindahkan saja ke sini. 430. Maka posisi dari laba rugi itu debit sama kredit sama ya. Sekarang kita tambahkan ini yang neraca. 40.500 ditambah 570 yaitu 41.070.000. Yang ini tinggal kita pindahkan. Nah, di sini hasilnya sudah sama kan? Posisinya ini sama. Yang laba rugi udah sama, yang neraca pun udah sama, maka ya ini hasilnya. Dan ya begitulah cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.